Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa. Semoga kalian sehat selalu. Hari ini Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang bahasa teks laporan. Silahkan kalian buka buku paket halaman 24 dan 25 ya. Ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan. Nih. Yang pertama, di sini dijelaskan, di situ ada aspek umum dan kelompok. Jadi dalam teks laporan terkait dengan strukturnya selalu menjelaskan yang pertama umum. Umum artinya bentuk pengertian secara global. Sesuatu yang paling penting biasanya selalu ada di atas ya, di awal. Jadi dalam struktur teks laporan di sini ada umum. Menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu ya secara umum. Kemudian secara kelompok lebih rinci, lebih khusus, lebih banyak penjelasannya ini ada di uraian. Ini salah satu ciri kebahasaan teks laporan. Terus selanjutnya, seperti tugas kemarin, ada menggunakan kata tugas. Ya, kata tugas. Silahkan kalian pelajari dulu, nanti saya jelaskan kembali apa saja kata tugas itu. Kemudian di bawahnya, kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Koheren itu menyatu, menyambung, tidak terpisah. Jadi kalau materinya tentang A, paragraf berikutnya juga tentang A. Tidak berpindah kepada B atau kepada C. Tetap uraian seputar tema A. Nih, maksudnya koheren adalah menyatu. Kemudian menggunakan kalimat kata kerja aktif. Lebih banyak menggunakan kata kerja aktif yang nanti membentuk menjadi kalimat aktif. Salah satu ciri kalimat aktif atau kata aktif adalah menggunakan imbuhan memotong, menyambung. Ini ya, sambungkan. Ini sesuatu yang menunjukkan kata kerja aktif, bergerak, bukan pasif dan diam. Ini maksudnya menggunakan kalimat aktif. Selanjutnya, tidak ada urutan waktu, tetapi yang ada urutan kegiatan. Jika membuat laporan, percobaan, pengamatan, jarang sekali menggunakan urutan waktu. Tidak memakai urutan waktu, tapi kegiatan. Langkah-langkah pertama, apa yang dilakukan? Kedua, apa yang dilakukan? Ketiga, dan selanjutnya. Jadi bukan pada pukul sekian kami melakukan, tidak ya. Atau pada pukul sekian kami berangkat ke Bali. Itu laporan perjalanan. Tapi kalau percobaan, yang jelas lebih banyak kepada urutan kegiatan. Apa saja yang langkah-langkah yang dikerjakan. Kemudian menggunakan kata benda atau frasa benda. Tidak banyak menggunakan kata ganti orang. Nah, kalian ingat ya, sudah dipelajari kata ganti orang seperti dia, saya, mereka, beliau. Ini jarang sekali digunakan. Hampir tidak ada dalam teks percobaan. Jadi yang lebih banyak digunakan adalah benda, kabel, lampu, buah. Ya, jarang sekali menggunakan kata ganti orang. Selanjutnya, laporan ini banyak menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Istilah teknis adalah kata-kata khusus di bidang tertentu. Ini istilah teknis ya. Kalau misalnya di bidang kesehatan ada kata dokter, ada kata sanitasi, kemudian obat, vaksin, imunisasi. Kalau berkaitan dengan olahraga ada push up, squat jump. Ada kata misalnya lagi volleyball. Ini pasti sudah masuk dalam kata teknis di bidang olahraga.
Kalau pertanian ada kata cangkul, ada kata padi, ada kata irigasi, sawah, ladang ya. Jangan sampai ada kata irigasi, sawah, cangkul, ladang kamu masukkan ke bagian kedokteran. Yang jelas itu salah. Dan yang terakhir, teks laporan percobaan selalu disertai foto. Saya tidak bilang selalu, biasanya ya. Makanya ketika kalian kemarin saya beri tugas untuk membuat laporan percobaan, saya meminta kalian untuk menyertakan video. Begitu ya. Biasanya ada foto, ada video, ada diagram, peta, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen yang mendukung pada percobaan tersebut. Jadi, pembahasan teks percobaan bisa kalian pelajari di sini. Untuk kata tugas, saya jelaskan di video berikutnya.